Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristiani Natali Simanjunta dengan NIM C1C0227071, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh pasal 24 dan 25, di mana ini merupakan tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, langsung saja ke perhitungan PPh pasal 24 untuk kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24 diartikan sebagai peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Subjek dan objek pajak PPh pasal 24 itu yang menjadi subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24-nya adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian, batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, penghasilan kena pajak adalah lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Kemudian, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahun PPh. Kemudian perhitungan PPh pasal 24. PT Alpolo tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Kemudian rumusnya, penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. Total PPh yang terutangnya 25% dikali dengan 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta rupiah. PPh maksimum yang dapat dikreditkannya sama dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Maka 10 miliar dibagi dengan 35 miliar dikali dengan 8 miliar 750 juta rupiah. Didapatlah hasil 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Kemudian perhitungan PPh pasal 25, orang pribadi dan badan. Dalam pajak penghasilan juga ada sistem angsuran atau cicilan dalam proses membayar pajak. Proses mengangsur tersebut dilakukan setiap bulan. Hal tersebut diatur dalam pajak penghasilan 25 atau PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Kemudian, objek PPh pasal 25 itu, objek yang dikenakan pajak penghasilan pasal 25 ini adalah suatu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak. Kemudian, subjek yang dikenakan PPh pasal 25 itu jenis PPh 25 yang dikenakan pada yang pertama,
Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan suatu kegiatan usaha seperti sebagai pedagang pengecer atau penyerahan jasa. Kemudian, perhitungan PPh pasal 25 atas pribadi. Contohnya, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terhutang sesuai dengan SPT tahun PPh 2021 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2021 adalah 21.500.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21-nya 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, kemudian PPh pasal 24-nya 3.500.000. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun purnama untuk tahun 2021? Jawabannya, semua angka ditabel dalam satuan rupiah. PPh terutang itu tahun 2021-nya sebesar 50 juta rupiah. Kredit pajaknya PPh pasal 21-nya 10 juta, PPh pasal 22-nya 5 juta, PPh pasal 23-nya 3 juta, kemudian PPh pasal 24-nya 3.500.000. Jumlah kredit pajaknya 21.500.000. Kemudian jumlah dasar penghitungan PPh pasal 25 tahun 2021 itu sebesar 28.500.000. Besarnya PPh pasal 25 per bulannya itu 28.500.000 dibagi dengan 12 sama dengan 2.375. Jadi, Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2021 mulai masa Maret sebesar Rp2.375.000. Kemudian untuk badan usaha, contohnya penghasilan PT Dira tahun 2021 adalah sebesar 250 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta rupiah. Pada tahun 2021, PPh dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 800.000 rupiah dan tidak ada pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta rupiah dikurangi dengan 50 juta rupiah. Sama dengan didapatlah 200 juta rupiah. Untuk PPh terhutangnya 25% dikali dengan 200 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. PPh dipotong atau dipungutnya itu 8 juta rupiah. Maka didapatlah hasil 42 juta ribu rupiah. Besarnya angsuran pajak bulanan PT Dira tahun 2021 adalah 1 dibagi dengan 12 dikali dengan 42 juta rupiah. Didapatlah hasil 3.500.000 rupiah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.